Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Pancasila! 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 Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Harian MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Saudara Adi Dwi Putranto, Bupati Gresik, Saudara Fandi Ahmad Yani, Ketua DPRD Gresik, Saudara Muhammad Abdul Qadir, Komandan Kodim 0817 Gresik, Letnan Kolonel Infanteri Ahmad Saleh Rahanar, Kapolres Gresik, AKBP Muhammad Nur Aziz, Ketua MPC Pemuda Pancasila Gresik, Saudara Hoirul Rizal, Bapak Ibu dan tamu undangan, para kader Pemuda Pancasila yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya selaku Ketua DPD RI yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-63 Pemuda Pancasila. Semoga tugas abadi kita untuk membumikan Pancasila senantiasa dapat kita tunaikan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, hari ini kita menggelar peringatan Hari Lahir Pemuda Pancasila di tengah suasana keprihatinan sosial, di mana sebagian besar masyarakat masih merasakan dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi, mengingat proses recovery ekonomi belum sepenuhnya tercapai atau belum sepenuhnya kembali ke situasi sebelum pandemi terjadi. Bahkan kita masih menghadapi ancaman badai resesi global di tahun 2023 mendatang yang gejalanya mulai kita rasakan dari sekarang, di mana inflasi menghantam beberapa negara, termasuk Indonesia. Kita juga merasakan dan menyaksikan indeks ketimpangan masyarakat yang semakin lebar, menyusul kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang kehidupan lainnya. Masyarakat, khususnya di lapisan bawah, sangat merasakan dampak inflasi dan kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok, apalagi angka pengangguran dan PHK masih cukup besar. Bahkan di tahun ini, beberapa perusahaan manufaktur terpaksa melakukan pengurangan karyawan karena permintaan produksi yang menurun. Untuk itu saya instruksikan kepada semua kader Pemuda Pancasila di Jawa Timur, bantu rakyat sebisa dan semampu kita, karena keberadaan kita sebagai kader-kader Pemuda Pancasila mengemban tugas tersebut. Pemuda Pancasila juga harus mengingatkan semua stakeholder bangsa, terutama para elit politik, agar menghentikan kegaduhan yang tidak perlu, yang justru menyakiti hati rakyat yang kebanyakan sedang susah. Kesulitan rakyat di lapis bawah jangan lagi ditambah dengan pola komunikasi elit politik yang membuat gaduh, apalagi dengan mengumbar narasi-narasi yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat. Karena jika batas kesabaran rakyat sudah habis, bisa saja terjadi gejolak sosial yang tentu tidak kita inginkan bersama. Karena itu, Pemuda Pancasila harus menjadi garda terdepan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI, karena Pemuda Pancasila lahir sebagai penjaga Pancasila
sekaligus memiliki tugas abadi untuk membumikan Pancasila. Untuk itu, pemuda Pancasila memiliki tugas untuk terus menyuarakan bahwa Pancasila sebagai landasan falsafah yang paling sesuai dengan bangsa ini, karena Pancasila adalah mutiara terpendam yang sudah ada sebelum negara ini ada. Dan Pancasila adalah sistem yang paling sesuai dengan watak dan DNA asli bangsa ini, karena Pancasila adalah sebuah wadah yang utuh bagi bangsa yang bineka ini. Dan tugas abadi itu tidak hanya ada di pundak Anda, para kader pemuda Pancasila di Jawa Timur, tetapi menjadi tugas abadi semua kader pemuda Pancasila dimanapun mereka berada, termasuk menjadi tugas saya di DPD RI. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan situasi kebangsaan dan kenegaraan kita, bangsa yang telah merdeka selama 77 tahun ini, bangsa yang memiliki cita-cita untuk melindungi rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga tujuan hakikinya adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah para pendiri bangsa kita yang mayoritas adalah tokoh-tokoh terdidik, para pejuang, dan agamawan telah bersepakat bahwa sistem politik yang paling cocok bagi Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila, yang merupakan sistem syuro dengan lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Karena di dalam lembaga tertinggi negara terdapat bukan saja unsur dari partai politik, tetapi juga unsur dari daerah-daerah dan unsur dari golongan-golongan. Sehingga ciri utama dari sistem demokrasi Pancasila adalah semua terwakili. Begitu pula dengan sistem ekonomi Pancasila yang pada hakikatnya adalah negara harus berkuasa penuh atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan dengan 3 pilar utama: koperasi atau usaha rakyat, lalu perusahaan negara, kemudian swasta, baik swasta nasional maupun asing. Dengan posisi pembagian yang tegas antara wilayah public goods yang mutlak harus dikuasai negara dan wilayah commercial good untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama atau yang sering saya sebut sebagai Public Private People Partnership atau 4P, yaitu keterlibatan yang jelas antara negara, swasta, dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya, sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita. Karena memang komoditas publik itu harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang di dalam naskah penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang sudah dihapus total sejak amandemen konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam. Sehingga saat ini negara semakin membiarkan ekonomi tersusun sesuai mekanisme pasar dan diberi jalan dengan lahirnya beragam undang-undang yang memberi kesempatan
dan peluang kepada swasta nasional maupun asing yang sudah berkolaborasi melalui pasar modal dan shareholder untuk menguasai sumber daya alam negara ini, termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga segelintir orang dapat menguasai dan menguras kekayaan alam Indonesia, sementara ratusan juta rakyat hanya jadi penonton. Ketidakadilan inilah yang menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan struktural. Ketidakadilan inilah yang membuat oligarki ekonomi semakin membesar dan menguat sejak era reformasi. Dan kemiskinan struktural tidak kunjung dapat diatasi oleh negara. Ketidakadilan itu terjadi karena oligarki ekonomi telah menyandera kekuasaan dengan kekuatan modal dan uang yang didapat dari pengerukan kekayaan alam negara ini, karena fakta yang telah diteliti oleh banyak pemerhati dan akademisi bahwa oligarki ekonomi yang mendesain dan membiayai lahirnya pemimpin nasional akan menyandera kekuasaan untuk berpihak kepada kepentingan mereka. Jadi diskusi-diskusi tentang kesejahteraan rakyat tidak akan pernah berujung dan tidak akan dapat kita wujudkan di tataran praksis, karena memang konstitusi negara ini sudah tidak berpihak ke sana. Seperti dikemukakan dalam hasil penelitian akademik Profesor Kailan dari UGM, bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen sudah tidak koheren dan sudah tidak menjabarkan lagi nilai-nilai Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Malah sebaliknya, pasal-pasal baru tersebut justru menjabarkan ideologi lain, yaitu liberalisme dan individualisme. Oleh karena itu, saya menawarkan peta jalan untuk mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dengan cara kita kembalikan Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan kelemahannya dengan cara yang benar. Bukan dengan mau borak-ngabrik sehingga total menjadi konstitusi baru yang malah membuat bangsa ini semakin sekuler dan berwatak kapitalistik. Saya berharap pemuda Pancasila sebagai garda terdepan, penjaga dan pengawal Pancasila, terus meresonansikan gagasan dan pikiran ini kepada semua lapisan masyarakat, termasuk stakeholder di daerah-daerah. Inilah tugas kita hari ini, untuk menggugah kesadaran seluruh bangsa Indonesia bahwa ada yang salah dengan sistem demokrasi kita, yang secara terang benderang telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan meninggalkan sistem ekonomi Pancasila yang merupakan karya luhur para pendiri bangsa. Mari kita rapatkan barisan, kita harus bangkit, harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara, sekaligus sistem ekonomi nasional negara ini demi Indonesia yang lebih baik. Karena kerusakan ini harus disudahi, kita harus berpikir sebagai seorang negarawan, kita harus memikirkan nasib anak cucu kita, sebab hukum alam akan memangsa mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan alam tidak mengenal siapa yang menubangi kapal, tetapi semua penumpang kapal akan tenggelam. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga semua niat baik dan ikhtiar kita untuk membangun Indonesia lebih baik mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pancasila, 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 merdeka. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.